Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat pagi menjelang siang. Semoga di pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan perlindungan dari yang namanya wabah virus corona. Perkenalkan, nama saya Beni Dwi Febri Awaludin, Prodi PJKR STGIP Muhammadiyah Kuningan. Nah, di video pembelajaran hari ini saya akan memaparkan materi sedikit dan untuk memenuhi tugas magang lanjutan saya. Sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang tolak peluru. Nah, jadi tolak peluru itu adalah salah satu cabang olahraga lempar dalam atletik yang dilakukan dengan cara menolak atau mendorong peluru atau bola yang terbuat dari logam sejauh mungkin dari titik lempar menuju titik pendaratan menggunakan teknik tertentu. Nah, jadi tolak peluru itu harus memiliki teknik dan tolak pelurunya itu berbobot berbeda-beda. Nah, untuk sejarahnya, tolak peluru telah dikenal sejak 2000 tahun yang lalu, yaitu sejak masa kerajaan Yunani kuno. Tetapi dengan tata cara dan peraturan yang berbeda. Menurut Homer, pada zaman dahulu, tolak peluru dikenal dengan nama lempar beban atau weight throwing. Catatan sejarah tentang olahraga tolak peluru yang berhasil ditemukan adalah tentang diadakannya kompetensi di Skotlandia pada abad pertama. Kemudian pada abad ke-16, Raja Henry VII dari Inggris menyelenggarakan pertandingan yang sama, yaitu lempar palu dan lempar beban. Pada zaman dahulu itu tolak peluru itu belum dikenal, tetapi seiring berjalannya waktu tolak peluru itu dikenal. Kenapa? Karena pada zaman dahulu tolak peluru itu namanya bukan tolak peluru tetapi lempar beban atau lempar palu. Sejarah tolak peluru di Indonesia, awal mula masuknya olahraga tolak peluru ke Indonesia tentu dibawa oleh pemerintah Belanda. Pada era kolonial, pemerintah Belanda mulai memasukkan salah satu cabang olahraga atletik ini dalam kurikulum pelajaran di sekolah. Akan tetapi olahraga ini hanya dapat dilakukan oleh siswa bangsawan Belanda. Pada masa itu bangsawan pribumi Indonesia tidak diperbolehkan oleh Belanda untuk mengenal tolak peluru. Jadi tolak peluru ini khusus untuk orang-orang kolonial Belanda. Jadi pribumi asli Indonesia tidak diperbolehkan. Nah, dengan demikian di awal perkembangannya zaman banyak warga pribumi yang belum mengenal. Nah, jadi pada zaman itu warga pribumi Indonesia tidak harus mengenal atau dilarang mengetahui tentang tolak peluru. Seiring berjalannya waktu, permainan cabang olahraga tolak peluru di Indonesia, pemerintah Belanda juga memasukkan cabang olahraga ini ke dalam kurikulum sekolah pribumi. Nah, seiring berjalannya waktu, kemudian pemerintah Belanda memperbolehkan cabang olahraga tolak peluru ini masuk ke kurikulum
kurikulum pribumi di Indonesia. Nah, meski sejarah tolak peluru telah ada semenjak zaman penjajahan Belanda, tetapi secara keorganisasian resmi baru diakui pada 3 September tahun 1990 di Semarang. Nah, jadi tolak peluru itu baru diakui pada tanggal 3 September ya di Semarang. Nah, jadi baru-baru ini sekitar 30 tahun yang lalu. Untuk peraturannya tersendiri ada beberapa peraturan permainan cabang olahraga tolak peluru. Di antaranya atlet atau peserta boleh memasuki lingkaran torakan dari mana saja. Biasanya peserta atau atlet memasuki lingkaran dari sisi samping dan belakang. Atlet atau peserta tidak boleh memakai atribut seperti sarung tangan, tetapi boleh memakai pelindung dari ruas jari selama waktu pertandingan. Setelah dipanggil atlet atau peserta mempunyai waktu 60 detik atau 1 menit untuk menyelesaikan pertandingan. Atlet tolak peluru harus menahan peluru atau menahan beban tolak peluru dengan lehernya saat melakukan gerakan tolakannya. Atlet melakukan dalam lingkaran saja, jadi tidak boleh sampai keluar lingkaran. Saat salah satu kakinya menyentuh daerah luar garis lempar, maka akan langsung diskualifikasi atau tidak boleh bermain kembali atau dinyatakan gol. Peluru yang dilemparkan hanya boleh menggunakan satu tangan dan posisinya harus lebih tinggi dari bahu. Peluru atau lempar meninggalkan lingkaran sesudah melakukan lemparan hanya dengan sisi lingkaran yang bagian belakang. Atlet boleh meninggalkan lapangan saat peluru sudah mendarat. Nah, jadi atlet boleh meninggalkan lapangan ketika pelurunya itu sudah mendarat. Jadi tidak boleh meninggalkan lapangan ketika pelurunya itu belum mendarat. Itu bisa dinyatakan gugur kan, diskualifikasi. Untuk berat pelurunya itu atau berat tolak peluru untuk senior putra 7,257 kg, itu hampir 7,5 kg. Yang kedua untuk senior putri 4 kg, untuk junior putra 5 kg, untuk junior putri 3 kg. Nah, ada teknik memegang tolak peluru. Nah, yang pertama, teknik memegang peluru dengan cara jari-jari direnggangkan, jari kelingking sedikit ditekuk dan diletakkan di samping peluru, serta ibu jari dalam sikap sewajarnya saja dan harus dengan keadaan rileks ya. Jadi jari-jarinya itu harus dengan keadaan rileks. Kalau tegang itu pasti akan mempengaruhi dalam tolakan tersebut. Yang kedua, teknik memegang peluru dengan cara jari-jari dirapatkan, jari kelingking diletakkan di belakang peluru, serta ibu jari diletakkan di samping peluru. Nah, jadi bisa menggunakan teknik memegang peluru dengan jari-jari dirapatkan. Alangkah baiknya kita lebih baik memegang tolak peluru itu dengan jari-jari direnggangkan. Karena apa? Karena itu akan menjadi lebih fleksibel atau tidak tegang. Untuk ketiga, teknik memegang peluru dengan cara jari-jari direnggangkan, jari kelingking diletakkan di belakang peluru dan ibu jari diletakkan di samping peluru. Nah, jadi ada 3 teknik cara memegang peluru itu. Menurut saya itu cara memegang peluru itu harusnya senyamannya saja ya, harus senyaman kita. Kalau kita merasa kurang nyaman, pasti akan mempengaruhi dalam bertolakan tersebut. Nah, jadi harus
senyaman-nyamannya cara memegangnya itu harus seperti apa. Nah, untuk awalan, jadi untuk awalan ini tempatkan kaki kanan di muka dan dipastikan kaki kiri ada di sisi kiri, di mana kondisi kaki membuka selebar bahu. Ya, jadi kaki itu dibuka selebar bahu dengan selebar bahu dan segaris dengan arah lemparan. Pegang peluru dengan menggunakan tangan kanan. Nah, jadi peluru itu menggunakan tangan kanannya. Itu. Nah, letakkan peluru di batas leher. Di sini berarti ya di batas leher dengan bahu di bawah telinga. Nah, di sini ya peluru itu dipegang di atas bahu di bawah telinga. Nah, seperti ini. Lalu letakkan lengan kiri tepat di depan dada dengan menekuk sedikit. Selanjutnya, tumpukan berat badan di kaki kanan, ya, dan bungkukan juga tubuh sedikit dengan agak dicondongkan ke kanan. Nah, jadi badan kita itu dicondongkan ke depan, Nah, jadi berat badan kita itu ditumpukan di kaki paling kanan. Lalu ayunkan kaki kiri ke depan dan juga ke belakang. Kaki kiri diayunkan berarti. Nah, untuk gerakan menolak peluru, tariklah siku menyerang ke belakang atas dalam waktu bersamaan dengan memutar tubuh ke arah tolakan. Dorong juga pinggul serta pinggang ke depan sedikit ke atas sampai dada terbuka. Angkat dagu dengan pandangan menuju pada arah tolakan. Lalu ketika dada atau seluruh badan menghadap ke arah tolakan, peluru dapat sesegera mungkin ditolakan sekuat tenaga. Jadi ditolakan harus menggunakan power yang cukup kuat ya, ke arah depan, atas, atau arah tolakan. Jadi dorongnya harus menggunakan power yang benar-benar ekstra ya, supaya menghasilkan maksimal ya, supaya jauh. Nah, di saat yang sama Anda bisa menolakkan kaki kanan dan seluruh tubuh dilonjakkan ke atas, menyerong ke depan. Nah, itu pembelajaran materi tentang tolak peluru. Nah, untuk kesimpulannya, tolak peluru itu datang ke Indonesia itu pada zaman pemerintahan Belanda ya, pada zaman penjajahan. Diakui di Indonesia itu atau memasukkan kurikulum pembelajaran pada tahun 1990, baru diakui oleh kurikulum pribumi. Pada zaman masa itu, warga atau masyarakat penduduk pribumi asli tidak diperbolehkan mengenal cabang olahraga tolak peluru, dan baru diakui pada tahun 1990 di Semarang pada bulan September ya. Nah, lalu teknik dasar tolak peluru itu cukup mudah kalau kita menguasai, kalau kita paham tata cara, pasti kita akan merasakan hasil yang maksimal. Karena kenapa? Karena kalau kita tidak memiliki dasar tolak peluru, maka kita akan terasa kesulitan tata cara memegang dan tata cara melempar. Itu tidak akan bisa. Mungkin hanya sekian materi pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa sebelum melakukan aktivitas olahraga, alangkah baiknya kita pemanasan terlebih dahulu, karena untuk menghindari
cedera yang tidak kita inginkan. Dipungkas, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.